Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat dalam belajar. Nah, bertemu lagi dengan Pak Imam di kanal Guru Biso. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tetap ya di kelas 5, yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan. Kita sudah memasuki pembelajaran 2. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, silahkan anak-anak untuk menyiapkan buku dan juga alat tulisnya, dan nantinya bisa digunakan untuk mencatat hal-hal penting dalam materi yang akan Pak Imam sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kemudian anak-anak, kita memasuki tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui pengamatan gambar. Nantinya diharapkan anak-anak dapat menjelaskan bagian-bagian rangka anggota gerak pada manusia beserta fungsinya secara benar. Kemudian yang kedua, melalui teks bacaan, anak-anak juga diharapkan dapat menentukan ide pokok pada setiap paragraf dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui pemberian contoh yang nanti Pak Imam berikan, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan unsur-unsur pada cover buku dengan baik. Nah, anak-anak, di sini Pak Imam memiliki sebuah gambar, yaitu gambar rangka tubuh manusia. Nah, kira-kira fungsi dari rangka tubuh manusia itu apa saja ya? Ada yang tahu? Dari gambar ini mungkin bisa disebutkan fungsi rangka tubuh manusia. Ada yang tahu apa? Ya betul, yang pertama untuk menahan dan menopang tubuh ya. Tubuh kita bisa berdiri dengan baik karena ada rangka tubuh yang kita miliki. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pemberi bentuk pada tubuh ya. Tubuh kita berbentuk seperti ini karena adanya rangka pada diri kita. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot. Nah, anak-anak pasti sudah ingat otot adalah gerak aktif pada hewan dan manusia. Sedangkan rangka yang terdiri dari tulang merupakan gerak pasif pada hewan dan juga manusia. Nah, di sini rangka berfungsi untuk melekatnya otot-otot yang kita miliki. Kemudian yang keempat adalah pelindung bagian tubuh yang penting. Contohnya di tulang dada, bisa kalian perhatikan. Di situ tulang dada tentunya melindungi paru-paru dan juga jantung kita. Nah, selanjutnya yang kelima adalah tempat pembentukan sel darah merah. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami? Nah, dari fungsi tersebut anak-anak, kita juga dapat membagi rangka yang ada dalam tubuh kita menjadi 3 macam. Yang pertama ada rangka kepala, kemudian rangka anggota badan, dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Nah, pada kesempatan kali ini karena tema kita mengangkat terkait dari organ gerak hewan dan manusia, maka kita akan mempelajari terkait dari rangka anggota gerak. Paham ya anak-anak? Untuk rangka kepala dan rangka anggota badan nanti kita akan pelajari di materi-materi berikutnya. Baik, kita mulai saja. Rangka yang pertama ada rangka anggota gerak atas yang terdiri dari tangan kanan dan juga tangan kiri. Nah, di sini rangka dari tangan kanan maupun tangan kiri kita terdiri dari yang pertama adalah tulang lengan atas. Kemudian yang kedua adalah tulang pengumpil,
dan yang ketiga adalah tulang hasta, kemudian ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan yang terakhir tulang jari tangan. Nah, ini salah satu contoh yang ada di lengan kanan kita. Begitu juga dengan yang ada di tangan kiri kita. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian adapun fungsinya, ya, di sini Pak Imam sudah membuat di sini. Nah, di sini Pak Imam sudah membuat kolom dari fungsi tulang dan juga nama tulangnya. Misalkan tulang lengan atas ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku, ya. Ini dapat menggerakkan bahu dan siku. Kemudian tulang hasta bersama jari-jari ini dapat memungkinkan pergelangan tangan dapat berputar. Selanjutnya tulang pengumpil ini menyambungkan bagian siku dengan tangan yang ada di sisi ibu jari. Jadi ingat-ingat ya, tulang pengumpil ini menghubungkan bagian siku dengan ibu jari. Jadi jangan terbalik antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Kalau tulang pengumpil tadi menyambungkan bagian siku dengan bagian ibu jari kita. Selanjutnya tulang pergelangan tangan ini adalah menyambungkan bagian lengan bawah, ya, ini dan juga telapak tangan kita. Kemudian ada tulang telapak tangan ini sebagai penguat dan tempat melekatnya otot yang berada di tangan serta pembentuk telapak tangan, ya. Bagaimana anak-anak fungsi dari masing-masing tulang di anggota gerak bagian atas? Sudah paham ya? Baik, selanjutnya adalah anggota gerak bagian bawah yang terdiri dari kaki kanan maupun kaki kiri kita. Yang pertama ada tulang paha, kemudian tulang tempurung, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari kaki. Nah, tulang-tulang ini juga memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Fungsi yang pertama adalah tulang paha, menyambungkan pinggul dengan lutut dan penyangga tubuh, ya. Tulang paha ini berfungsi menyambungkan bagian pinggul dengan lutut dan juga penyangga tubuh kita. Selanjutnya tulang betis, ya, yang berukuran agak kecil ini, ya. Ini ternyata berfungsi untuk menjaga bentuk kaki dan membantu pergerakan kaki serta melindungi kaki kita dari benturan dan mempertahankan posisi kaki. Walaupun kecil, ternyata fungsi dari tulang betis ini ternyata cukup banyak sekali. Selanjutnya ada tulang kering yang ada di sebelahnya yang agak besar ini, ya. Kemudian tulang kering ini sebagai penghubung lutut dengan tulang pergelangan kaki serta mampu menyangga tubuh kita, ya. Bisa dipahami antara tulang kering maupun tulang betis. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki. Nah, tulang pergelangan kaki ini berfungsi sebagai penahan beban tubuh kita. Jadi fungsinya ini menahan beban dari tubuh kita supaya kita tidak mudah jatuh, ya. Kemudian dari tulang telapak kaki ini sebagai pijakan agar kita dapat berjalan dengan seimbang. Sedangkan jari kaki kita ini berfungsi menggerakkan jari kaki saat berjalan serta membantu dalam menjaga keseimbangan tubuh kita saat berjalan. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami? Nah,
Dari sini kita akhirnya tahu fungsi dari bagian-bagian anggota gerak bagian atas maupun bagian bawah. Kemudian anak-anak, di sini Pak Imam memiliki contoh cerita terkait dari penyandang disabilitas yang mampu berkarya dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Nah, diharapkan nanti anak-anak dapat termotivasi dengan adanya bacaan ini. Nah, di sini Pak Imam juga ingin supaya anak-anak bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang ada pada bacaan berikut. Baik, kita baca bersama-sama ya. Kisah sukses Irma Suyanti dimulai dari nol, yaitu sejak dia belum memiliki apa-apa. Seperti umumnya penyandang disabilitas lainnya, Irma seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak sama dengan orang lain karena kekurangan yang ia miliki. Dipandang sebelah mata, diejek, hingga diasingkan merupakan hal yang sering diterimanya. Namun semangat yang terus menyala membuat Irma Suyanti menjadi seorang perempuan yang tangguh. Irma percaya bahwa kekurangan tubuh yang ia miliki bukanlah hambatan untuk menjadi sukses. Ia sangat percaya bahwa jika Tuhan mengizinkan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh dari Ibu Irma Suyanti yang memiliki kekurangan pada tubuhnya. Namun Ibu Irma Suyanti tidak pernah menyerah. Bahkan dia menganggap bahwa kekurangan tubuh yang dia miliki ini bukan sebagai hambatan untuk menjadi sukses. Nah, kira-kira anak-anak dari bacaan ini kita tentukan dulu kalimat utamanya sebelum kita menentukan ide pokok. Kalimat utamanya, coba ada yang sudah tahu di bagian mana? Ya, betul sekali. Di sini ya, kisah sukses Irma Suyanti dimulai dari nol, yaitu sejak dia belum memiliki apa-apa. Nah, dari kalimat utama tersebut dapat kita tentukan ide pokoknya, yaitu kisah sukses Irma Suyanti dimulai dari nol. Bagaimana? Ada yang betul? Bagus kalau sudah ada yang betul. Nah, selanjutnya kita masuk ke paragraf kedua. Sejak tahun 1999, setelah menikah dengan Agus Priyanto, seorang penyandang disabilitas juga, Irma berusaha untuk melawan keterbatasannya melalui usaha mandiri yang bermanfaat. Ia berusaha memanfaatkan kain perca menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Ia dibantu oleh suaminya membuat usaha keset dari kain perca yang didapat dari penjahit-penjahit di lingkungannya. Di tangan Irma dan suaminya, kain perca ini disulap menjadi keset yang menarik. Pada awalnya untuk pemasaran, ia menawarkan produknya kepada tetangga yang membutuhkan dan dijual di pasar terdekat. Nah, dari paragraf kedua ini kira-kira ada yang sudah menentukan ide pokoknya? Baik, sudah ya. Ide pokoknya adalah ya, Irma membuat usaha mandiri yang bermanfaat. Betul sekali. Baik, selanjutnya untuk ke paragraf ketiga. Mungkin beberapa pembeli membeli keset buatan Irma karena merasa kasihan dengan kondisi Irma, bukan karena membutuhkan keset. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan semangat Irma dan suaminya untuk berusaha. Makin lama usahanya makin bertambah. Ia pun tidak mampu mengatasi permintaan pelanggan. Selanjutnya, Irma dan suaminya mencari orang untuk membantunya. Pada awalnya, ia mengoptimalkan teman-teman penyandang disabilitas untuk membantu memproduksi. Harapannya adalah untuk memberikan bekal kepada teman-teman senasib. Harapannya adalah untuk memberikan bekal kepada teman-teman senasib agar lebih produktif. Nah, dari paragraf ketiga ini ada yang sudah menemukan ide pokoknya? Baik, ada yang sudah ya?
Yaitu ide pokoknya adalah ya, beberapa pembeli mau membeli keset Irma karena merasa kasihan. Namun karena hal tersebut bukan menjadi penghalang Bu Irma dan juga suaminya untuk terus berusaha, dan akhirnya ternyata usahanya makin bertambah, bahkan tidak mampu mengatasi pelanggan. Bagus sekali, ada yang sudah betul ya. Kemudian kita lanjutkan pada paragraf keempat ya. Sejalan dengan perkembangan usahanya, akhirnya berbagai kesempatan datang menghampirinya, termasuk perhatian dari pemerintah daerah maupun provinsi. Nah, Irma menerima berbagai undangan untuk mengikuti produk, dan salah satunya adalah kesempatan untuk memamerkan produknya di showroom milik Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta. Selain itu, Irma juga pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pameran produk di Australia bersama Kemenpora. Nah, kira-kira anak-anak dari paragraf keempat ini ide pokoknya apa ya? Apa? Ya, ada yang sudah? Betul sekali. Irma mendapatkan kesempatan untuk mengikuti berbagai pameran dari pemerintah. Nah, selanjutnya di paragraf terakhir, paragraf kelima, adapun hasil jerih payahnya sekarang sudah banyak diperoleh hasilnya. Irma telah menerima banyak penghargaan, diantaranya adalah Wirausahawati Muda Teladan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2007, Perempuan Berprestasi dari Bupati Kebumen tahun 2008, dan penghargaan dari JAIKI Jepang khusus untuk difoto, dan penghargaan dari SCTV Award tahun 2012. Nah, itu dia berbagai penghargaan dan juga jerih payah dari Bu Irma dan suaminya akhirnya membuahkan hasil yang baik sekali. Nah, dari paragraf kelima ini, ide pokoknya apa? Ya betul, ide pokoknya adalah Irma menerima banyak penghargaan. Dan diharapkan anak-anak dari teks bacaan ini, anak-anak mampu meneladani sikap dari Ibu Irma dan suaminya yang pantang menyerah dan juga tidak mudah putus asa dan selalu bersemangat untuk mencapai kesuksesan maupun cita-cita yang diimpikan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian masih mempunyai impian yang panjang, kalian harus tetap bersemangat, tetap berusaha, tidak mudah putus asa untuk mencapai impian dan cita-cita yang kalian inginkan di masa mendatang. Kemudian anak-anak, tentunya anak-anak memiliki buku bacaan dan juga buku pelajaran di rumah. Nah, kira-kira sebelum kalian mempelajari buku yang kalian miliki ataupun membaca buku yang kalian miliki, kira-kira hal apa yang pertama kali kalian lihat? Ada yang tahu? Ya, betul. Sampul buku. Nah, di sini kita akan mempelajari sampul buku dan juga unsur-unsurnya. Sampul buku ini juga disebut dengan cover ya. Cover atau sampul buku merupakan bagian terluar dari sebuah buku. Cover tentunya dibuat semenarik mungkin agar pembaca ini tertarik untuk membaca atau tertarik pada buku tersebut. Nah, di sini Pak Imam memiliki contoh cover buku. Baik, dari cover buku ini kita dapat melihat unsur-unsur yang ada dalam cover buku. Baik, kita coba menelaah unsur-unsur dari cover tersebut. Yang pertama, adanya judul yang menarik dan dibuat mencolok. Nah, ini judulnya ya, Mari Berbahasa Indonesia. Ini adalah judulnya. Kemudian ada kalimat penjelas judul dibuat singkat dan jelas. Nah, ini ya. Untuk SMP atau MTS kelas 7 semester 1 ini merupakan kalimat penjelasnya. Kemudian selanjutnya terdapat nama penulis ya. Ini nama penulisnya. Kemudian yang keempat terdapat identitas penerbit. Nah, identitas penerbit yang Pak Imam contohkan ada di belakang buku ya.
Namun ada juga identitas penerbit yang biasanya terletak pada bagian depan sampul buku ya. Jadi contoh yang Pak Imam berikan ada di belakang, namun ada juga yang berada di depan. Paham ya anak-anak? Kemudian selanjutnya adanya gambar menarik. Nah, ini adalah gambar yang ada pada cover buku. Kemudian adanya sinopsis atau ringkasan singkat dari buku yang ada di bagian belakang. Ini adalah sinopsisnya ya. Kemudian yang terakhir ada identitas buku pada punggung buku ya. Punggung buku itu ini ya. Ini merupakan identitas dari buku yang kita miliki. Nah, nanti silakan anak-anak bisa mengecek sendiri buku-buku yang dimiliki oleh anak-anak, dimulai dari yang pertama adanya judul, kemudian kalimat penjelas, nama penulis, identitas penerbit ya, terus gambar yang menarik tentunya, ada sinopsis buku di bagian belakang dan juga identitas buku pada punggung buku. Nah anak-anak, itu dia terkait materi pada pembelajaran kali ini. Kita tadi sudah belajar apa? Yang pertama ya, betul sekali, rangka atau organ gerak ya yang kita miliki. Yang ada di bagian atas ada apa? Ada bagian tangan kanan maupun tangan kiri. Kemudian apa saja tulangnya? Ada yang masih ingat tulang yang ada di tangan kita? Ya betul, ada tulang lengan atas, kemudian tulang hesta, terus tulang pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, dan juga jari tangan. Kemudian yang ada di organ gerak bagian bawah ada apa saja tulangnya? Tulang paha, kemudian tulang tempurung, kemudian tulang betis, kemudian tulang kering, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, dan juga tulang jari kaki. Betul sekali anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, kita tadi sudah belajar menemukan ide pokok dari bacaan inspiratif dari tiap-tiap paragraf ya. Tadi dari ceritanya Ibu Irma dan juga suaminya. Dan yang ketiga, kita tadi sudah mempelajari terkait dari unsur-unsur dalam pembuatan cover ataupun sampul buku. Nah, kemudian anak-anak, sebelum Pak Imam mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan anak-anak bisa berlatih soal di link deskripsi yang sudah Pak Imam siapkan. Dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Terima kasih ya anak-anak. Dan sekali lagi Pak Imam ingatkan untuk kalian semua, jangan lupa like, share, dan juga subscribe kanal Guru Iso supaya kalian tidak ketinggalan dengan materi-materi dari Pak Imam. Dan Pak Imam akhiri, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa kembali dengan materi-materi berikutnya. Sekali lagi, tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.